Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam satu bulu, salam ceketer dari peternak Jambi tentunya untuk rekan-rekanku yang ada di seluruh Indonesia ya. Yang ada di negara luar juga ada dari Malaysia, dari Taiwan. Apa kabarnya yang ada di Malaysia, Taiwan, Singapura, dari India ternyata ada juga yang nonton. Apa kabarnya kawan-kawanku yang ada di situ. Kali ini kita mencoba memberikan edukasi atau memberikan yang saran yang terbaik untuk kawan-kawan yang pemula baru menetaskan, baru membuat mesin, tetapi biasanya terkendala tidak menetas. Ya, terjadi banyak hal yang saya temukan itu terkadang penyebabnya ini adalah sepele. Ya, penyebabnya adalah sepele. Apa penyebabnya di sini? Kita kaji sama-sama kawan. Ini kebetulan baru ngisi kemarin. Ini memang di sini kita sudah lama nggak ngisi mesin ya. Ini sekitar hampir juga 1 bulan lebih kita nggak ngisi mesin. Jadi ini sekarang ini kita mengisi mesin tetas kawan. Jadi di sini kita jelaskan kegagalan dalam penetasan di setiap pemula itu hanya gara-gara sepele. Sebenarnya kalau mesin tetas itu simpel sih. Kalau kita menetaskan telur ini ya boleh dikatakan sih simpel sih rumusnya. Nanti kita bahas di sesi yang selanjutnya nanti. Jadi di sini kita cukup membahas masalah gimana ya, kesalahan sepele itu bisa berakibat fatal untuk para peternak pemula yang mencoba di sini untuk menetaskan. Jadi yang sering kali saya temukan kemarin kejadiannya di mana ya, di Palembang kalau nggak salah, 2 orang gagal menetas. Jadi mereka juga intinya hampir menyalahkan telur yang saya kirim. Tetapi saya minta gagalnya di mana, kalau memang itu ada embrionya di situ, terus kemudian eh, hampir menetas, ada puyuhnya di situ, satu aja puyuh di dalam telur ini mati, nah itu berarti kan telur yang saya kirim ini kan bukan telur kosong, artinya bukan telur konsumsi, artinya memang di situ adalah betul-betul telur fertil. Nah, begitu saya video call, saya pengen melihat mesin tetas, ternyata kesalahannya di 2 orang ini sama. Ya kasusnya sama, terus kemudian yang di mana kemarin juga sama juga, permasalahannya kasusnya sama, yang di mana-mana pun juga kasusnya sama. Kenapa? Keteledoran. Ya kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman, mereka nggak mau tanya dengan kita. Salahnya di mana? Sepele sebenarnya. Kalau untuk mesin, Pak, saya mesin mengikuti dari tutorial Bapak, dari segi ukurannya, dari segi apapun itu, saya mencoba mengikuti tutorial Bapak. Ya, kasusnya kok nggak netes. Apa masalahnya? Di mana dia? Begitu mau menetas, dia mati di dalam. Nah, begitu menetas, dia mati di dalam. Masalahnya apa? Coba kamera saya dekatkan ya. Jadi di sini biar supaya saya lebih mudah lagi menjelaskan kawan-kawan. Ini kamera kita dekatkan di sini. Kita pendeki dulu karena tukang syutingnya ini nggak ada kawan. Ya, ini sering kali yang terjadi masalah kawan. Ya kelihatan ya. Ya, sering kali terjadi masalah. Yang sering kali terjadi masalah dan di situ tidak disadari itu adalah ini. Ini adalah sensor kawan. Nah, terjadinya masalah di mana? Dua-duanya sensor ini tenggelam ke sana, ke bawah telur, ya. Sensor ini terjadi kesalahannya itu di bawah telur, ya. Ini sensor ini. Ini sembunyi di dalam sana. Padahal ini adalah alat deteksi untuk mendeteksi suhu yang ada di atas telur, bukan di bawah telur. Kalau suhu yang kita deteksi di bawah telur ini terlalu tenggelam ke bawah telur sana,
ya, ataupun dia terkubur dengan telur, maka dia akan mendeteksi hawa panas ini lambat, ya. Dia akan lambat. Nah, kenapa lambat? Maka yang akan terjadi panas. Panasnya akan naik walaupun termostat ini dibatasi dengan digital, ya, sesuai dengan ukuran. Tetapi ukuran yang ada di ruangan ini akan berubah, akan panas gitu loh. Karena ini di bawah telur yang di sini terhalang oleh telur, ya. Yang panas di sini, dia sensor ini ngejar di bawah telur panasnya. Sementara waktu di atas ini sudah panasnya lebih gitu loh. Ya. Kita di sana kalau ini ditenggelamkan ke sana, di bawah sana itu, ya, di bawah telur itu panasnya 38, di atas ini bisa terjadi 40 kawan. Gitu loh. Bisa terjadi di atas ini 40 atau 40 lebih. Ini. Sensor ini begitu tenggelam ke sana tidak diperhatikan atau terlalu gantung, ya. Terlalu gantung jauh seperti ini, gantung dari telur itu juga tidak bagus. Yang lebih bagus ini posisinya pas di atas telur, bergantung seperti ini. Jangan sampai ini tenggelam ke dasar sana. Kalau ini tenggelam ke sana, maka deteksi dia akan mendeteksi suhu itu di bawah telur, dekat dengan baki air. Sementara waktu baki air kan dingin. Nah, untuk ngejar dia di 38, misalkan di 38 mati, maka di sini di atas telur ini sudah terjadi suhu sekitar 45 lebih. Nah, ini kesalahan kawan-kawan ini biasanya di sini yang saya temukan. Begitu video call, nah ini tersembunyi di bawah. Ya pasti mati kawan. Karena apa? Dia suhu yang di atas ini panas yang dibutuhkan. Sedangkan sensornya ke bawah. Sensor inilah yang bisa membaca suhu di ruangan kita. Ini bukan formalitas. Ini tujuannya untuk sensor suhu, ya. Ini untuk sensor suhu ruangan. Kalau ininya sampai tertutup, dia akan tetap mencari suhu yang panas yang akan bisa mematikan. Nah, ini kita tempel di sini. Maka dia akan cepat naik gitu loh, panasnya itu. Nah, itu. Nah, mati dia. Kita tempel di sini. Karena apa? Karena ini adalah sensornya. Inilah yang menentukan netas dengan tidaknya itu ya ini. Makanya jangan dianggap sepele. Ini sensor harus di atas telur, jangan di bawah telur. Ini kasus yang terjadi di mana-mana seperti ini, kawan. Ya, ini hal yang sepele tetapi di sini bisa fatal kita. Rata-rata fatalnya di sini. Begitu mau menetas, ya mungkin kita nggak sengaja. Begitu kita membolak-balik seperti ini, ternyata sensor terkubur. Kita nggak tahu, ya. Terkubur seperti itu. Kita nggak tahu, kita nggak kontrol. Maka akan terjadi panas. Panas yang berlebih, karena sensornya tertutup. Harusnya yang benar sensor ini di atas telur. Ya kawan ya, ini harusnya ini di atas telur. Jadi supaya terbaca suhunya gitu. Jadi kalau ini di bawah telur, ini nanti kita sendiri yang akan rugi ya. Ini harus di atas telur untuk sensornya. Nah, jadi memang itulah intinya di situ kawan. Jadi sensor itu kalau bisa di atas telur untuk membaca situasi yang ada. Jadi kalau sensornya di bawah telur itu nggak akan mungkin ya. Itu nanti pasti mati kawan. Ya. Kalau sensornya di atas telur, nah itu baru benar. Nah, sensor ini jangan sampai di bawah telur. Kalau di bawah telur, yakin itu menjadi penyebab fatalnya gagal menetas, itu adalah di situ kawan. Ya, jadi jangan sampai sensor ini di bawah telur jauh karena yang menentukan menetas suhu dengan tidaknya adalah situ. Ya, mungkin dari sini rekan-rekan sudah bisa memahami untuk para pemula, kesalahan sedikit para pemula bisa terjadi fatal akibatnya. Ini kita geser. Nah, kan
posisi dia kan pas di atas telur, bukan di bawah telur. Kalau di bawah telur, ini fatal kawan. Nah ini yang menggunakan termostat digital. Hati-hati di sini. Hati-hati untuk penggunaan termostat digitalnya, hati-hati di sini. Karena bisa terjadi fatal kita adalah di sini. Dan juga bisa jadi juga nanti sensornya ini error. Nah itu hati-hati juga. Tapi itu ya kalau itu jarang kita juga apa ya, karena sistem elektronik seperti itu. Tapi kalau yang ini kan bisa kita perbaiki dan ini bisa kita kendalikan alat sensor yang seperti ini ya kawan ya. Jangan dianggap ini adalah hal yang sepele, karena ini yang menentukan netas atau tidaknya itu adalah berangkat dari sini. Kalau kita menganggap ini sepele, kita tidak memperhatikan alat ini, maka fatal akibatnya, gagal menetas, kita menanggung kerugian kawan. Ya, kawan-kawan kemarin banyak kendalanya di situ. Pak sudah 17 hari nggak mau menetas, ternyata dia mati di dalam. Ternyata sensor ini ke bawah kawan. Inilah yang menyebabkan sepelenya permasalahan sehingga gagal menetas. Akhirnya apa? Kita menanggung kerugian. Nah, itu kawan. Jadi sembari kita sama-sama belajar, kalau memang ada ya yang ingin ditanyakan ya silahkan saja tentang seputaran ternak puyuh. Apabila dari rekan-rekan juga mungkin ada yang lebih paham ya silahkan saja komentarnya, kita tunggu untuk kawan-kawanku semuanya. Terima kasih yang sudah ngerespon, yang sudah like, yang sudah subscribe. Terima kasih juga. Mudah-mudahan peternak puyuh yang ada di seluruh Nusantara tetap sukses selalu, tetap jaya selalu ya. Salam ceketer dari Jambi, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kawan.